Apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Lalu, bagaimana dengan koperasi? Mari kita cari tahu lebih dalam. Menurut UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. sejarah koperasi. Koperasi lahir dari kebutuhan masyarakat untuk saling menolong dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Pada masa awal revolusi industri di Eropa, banyak pekerjaan hidup dalam kondisi yang berat, upah rendah, harga kebutuhan pokok mahal, dan tidak adanya perlindungan sosial, membuat kehidupan mereka semakin tertekan. Dari situ muncul kesadaran bahwa masalah ekonomi tidak bisa dihadapi sendiri, tetapi perlu diatasi bersama. Pada tahun 1844, sekelompok pekerjaan tenun di Rochdale, Inggris, mendirikan koperasi yang dikenal sebagai Rochdale Pioneers. Mereka membuka toko bersama untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang adil dan kualitas yang baik. Koperasi ini dijalankan dengan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan pembagian keuntungan secara adil kepada anggotanya. Prinsip-prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar gerakan koperasi di seluruh dunia. Bagian koperasi kemudian menyebar ke berbagai negara dengan bentuk yang beragam, seperti koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, dan koperasi pertanian. Meski bentuknya berbeda, tujuannya tetap sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kerjasama dan rasa tanggung jawab bersama. Di Indonesia, koperasi mulai berkembang pada masa penjajahan Belanda. Koperasi digunakan sebagai alat untuk membantu rakyat kecil yang terjerat utang dan kesulitan ekonomi. Setelah Indonesia merdeka, koperasi mendapat perhatian besar karena dianggap sesuai dengan nilai gotong royong yang sudah hidup dalam masyarakat. Tokoh yang sangat berjasa dalam pengembangan koperasi di Indonesia adalah Muhammad Hatta. Ia melihat koperasi sebagai usaha bersama yang mencerminkan keadilan sosial dan kemandirian bangsa, sehingga ia dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Hingga saat ini, koperasi masih menjadi bagian penting dalam perekonomian, terutama dalam memberdayakan masyarakat kecil dan menengah. Melalui koperasi, masyarakat diajak untuk bekerja sama, saling percaya, dan tumbuh bersama demi kesejahteraan yang lebih merata. Nah, jadi itu teman-teman tentang sejarah koperasi. Apakah kalian sekarang sudah memahami tentang sejarah koperasi? Prinsip-prinsip koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang dibangun atas dasar kebersamaan dan keadilan. Agar koperasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, diperlukan pedoman yang menjadi dasar dalam setiap kegiatan. Nah, pedoman tersebut dikenal sebagai prinsip-prinsip koperasi. Prinsip ini mengatur hubungan antara anggota, cara pengelolaan koperasi, serta tanggung jawab koperasi terhadap masyarakat. Dengan memahami prinsip-prinsip koperasi, kita dapat melihat bahwa koperasi bukan hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan bersama. Nah, jadi pada intinya sih sama. Sebenarnya, prinsip koperasi Indonesia sudah lebih dulu dikonsepkan, karena yang ditetapkan Asia atau International Cooperative Alliance pada tahun 1995. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 itu tahun 1992. Mari kita simak penjelasannya. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis. 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan merata sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut. 6. Mendirikan perkoperasian. 7. Kerjasama antar koperasi. Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan utama yang menjaga koperasi tetap berjalan secara demokratis, adil, dan berkelanjutan. Melalui penerapan prinsip keanggotaan sukarela, pengelolaan yang demokratis, partisipasi aktif anggota, kemandirian, pendidikan perkoperasian, kerjasama antar koperasi, serta kepedulian terhadap masyarakat, koperasi mampu menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip koperasi berarti turut berperan dalam memperkuat semangat gotong royong dan kesejahteraan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, koperasi hadir dalam berbagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Setiap koperasi didirikan dengan tujuan yang berbeda, sesuai dengan jenis usaha dan kepentingan anggotanya. Oleh karena itu, koperasi dikelompokkan ke dalam berbagai jenis berdasarkan bidang usahanya. Melalui pembahasan ini, kita akan mengenal jenis-jenis koperasi serta peran pentingnya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Jenis koperasi yang pertama adalah koperasi konsumsi. Koperasi ini melayani kebutuhan sehari-hari anggotanya dengan menyediakan berbagai barang pokok. Melalui koperasi konsumsi, anggota bisa memperoleh barang dengan harga yang lebih terjangkau dan kualitas yang terjamin karena dikelola secara bersama. Jenis kedua adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi ini bergerak di bidang keuangan, khususnya kegiatan menabung dan meminjamkan dana kepada anggota. Koperasi simpan pinjam membantu anggota terhindar dari pinjaman yang memberatkan, karena sistemnya didasarkan pada kesepakatan dan rasa saling percaya. Jenis koperasi yang ketiga adalah koperasi produksi. Koperasi ini beranggotakan orang-orang yang memiliki usaha atau kegiatan produksi yang sama. Koperasi produksi berperan membantu anggota dalam menyediakan bahan baku, alat produksi, dan serta meningkatkan kualitas dan jumlah hasil produksi. Jenis yang keempat adalah koperasi pemasaran. Koperasi ini bertugas memasarkan hasil produksi anggota dengan pemasaran yang dilakukan secara bersama. Produk anggota lebih mudah dikenal dan dipasarkan, sehingga pendapatan anggota dapat meningkat. Jenis koperasi yang kelima adalah koperasi jasa. Koperasi jasa bergerak dalam bidang pelayanan, seperti jasa transportasi, jasa pariwisata, jasa tenaga kerja, atau jasa lainnya. Koperasi ini hadir untuk memberikan layanan yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh anggotanya. Selain itu, terdapat koperasi serba usaha. Koperasi jenis ini menjalankan beberapa kegiatan usaha sekaligus dalam satu organisasi. Misalnya, koperasi yang tidak hanya menyediakan layanan simpan pinjam, tetapi juga menjual kebutuhan pokok dan memasarkan produk anggota. Nah, jadi itu jenis-jenis koperasi. Keberagaman jenis koperasi menunjukkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan anggotanya. Baik koperasi konsumsi, produksi, simpan pinjam, maupun jasa. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan memahami jenis-jenis koperasi, diharapkan kita dapat memilih, memanfaatkan, dan mengembangkan koperasi secara tepat sebagai bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan.